Salam kimia, jumpa lagi dengan Bu Eli. Kali ini kita melanjutkan part 2, yaitu pembahasan soal-soal terkait sistem koloid, ya, kelompok sistem koloid. Bagaimana menjawab dengan cepat dan mudah, ya, dengan tepat, itu ada triknya. Ayo kita pelajari lanjutannya, yaitu pada soal ke-6 ini, ya. Kita mulai. Berikut adalah contoh sistem koloid aerosol cair yang benar. Jadi yang benar yang mana ya dari aerosol cair? Aerosol adalah kelompok sistem koloid yang kata kuncinya itu medium pendispersinya haruslah gas ya. Kelompok aerosol ini ada dua, aerosol cair dan aerosol padat. Nah, karena medium pendispersinya adalah gas ya, maka gas ini mendispersikan cairan, maka kita sebut aerosol cair. Atau aerosol yang satunya lagi adalah aerosol padat ya, medium pendispersinya gas mendispersikan partikel padatan ya. Nah, aerosol cair berarti medium pendispersi gas mendispersikan cairan, maka apakah ada embun dan awan? Apakah embun dan awan merupakan aerosol cair? Kalau ragu-ragu kita lewati dulu ya. Kabut dan asap. Nah, ini ada kata asap. Asap debu. Asap dan debu ini adalah partikel padatan, fasa padatan yang terdispersi dalam medium pendispersi gas. Ini adalah aerosol padat ya, sehingga kita tidak perlu memilihnya. Nah, bagaimana embun, awan, kabut, awan? Nah ya, awannya oke ya, awan itu adalah medium pendispersi gas yang mendispersikan cairan, fasa cairan ya. Bagaimana embun dan kabut? Embun ini adalah hasil kondensasi dari kabut atau fog ya, sehingga lebih tepat kita memilih kabutnya daripada embunnya ya. Jadi jawabannya adalah kabut dan awan. Oke? Nah, next ya. Berikut adalah contoh sistem koloid buih cair yang benar. Nah, buih ini kebalikan dari aerosol. Kelompok sistem koloid buih itu kata kuncinya adalah kebalikan dari aerosol ya. Ini justru terdispersinya, medium fasa terdispersinya adalah gas ya. Nah, buih ada dua kelompok juga, buih cair dan buih padat ya. Fasa terdispersinya adalah gas. Kalau terdispersi dalam padatan kita bilang buih padat. Kalau gas terdispersi dalam cairan kita bilang buih cair ya. Nah, buih cair yang mana ya? Nah, di sini ada opsi 1 ada batu apung ya. Ini jangan kita pilih karena batu apung itu kan medium pendispersinya adalah padatan ya. Jadi bukan buih cair tapi buih padat ya. Bagaimana ini opsi 3 susu? Susu adalah emulsi, tidak usah kita pilih ya. Kemudian di sini ada styrofoam sama dengan spons, batu apung, ini adalah buih padat ya. Sehingga pilihan kita jatuh di opsi kelima dalgona coffee, busa sabun dan whipped cream ya. Ini gas yang terdispersi di dalam medium pendispersi, yaitu cairan sebagai ciri khas, terdispersinya gas sebagai ciri khas dari sistem koloid buih, foam atau busa. Oke? Nah, ketiga, proses pembuatan dalgona coffee, konsep makro pembentukan buih cair terlihat saat tahapan apa? Ini adalah praktikumnya 11 MIPA 3. Asik ya, ini praktikum pembuatan yang bisa kita lakukan di rumah dan sedang trendy ya. Nah, dalgona coffee itu dikatakan sukses kita buat kalau terbentuk buih cair. Nah, buih, kata kuncinya saat terdispersinya haruslah gas ya. Terdispersinya gas ya. Gas terdispersi dalam cairan itu saat apa ya? Mestinya saat kita menambahkan gula, kopi ya. Tetapi tidak hanya gula dan kopi, tapi ditambah air, bisa air panas, air dingin, itu pada kecepatan tinggi kita kocok sehingga terbentuk buih. Nah, kemudian kita masukkan sebagai topping ya ke dalam gelas berisi susu cair dan es. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ketiga ini ya. Nah, dalam pembuatan permen jelly terjadi perubahan sol dan gel karena alasan ini praktikumnya 11 MIPA 1 jelly candy ya. Sol dan gel itu kita pelajari jadi satu pada kelompok sistem koloid yang terletak perbedaannya itu pada kebalikan dari fase terdispers dan pendispers ya. Sol jadi gel. Sol itu adalah saat kita melarutkan serbuk polisakarida ya, bisa puding, bisa nutrijel, bisa agar-agar ya. Kita larutkan di dalam medium
pendispersi cairan. Jadi ada padatan dalam cairan itu masih salt ya. Lalu kita tambahkan kalor dengan cara memanaskan, mengaduk sehingga terbentuklah salt yang sempurna. Nah, setelah didinginkan terjadi penurunan suhu, maka salt yang cairan tadi sudah berubah menjadi gel ya. Jadi perubahan menjadi gel itu mestinya kita akan memilih ya, yaitu saat Saat adonan bagaimana? Didinginkan ya, lalu mengeras dan kenyal. Saat adonan didinginkan lalu mengeras dan kenyal, ini ciri khas dari gel ya. Bentuk fisiknya sudah padatan, yang di dalamnya ada fase terdispersi yaitu cairan sol yang tadi ya. Jadi opsinya adalah yang kelima ini. Oke. Nah, sekarang pernyataan yang tidak tepat pada konsep sistem koloid emulsi. Tidak tepat, yang bukan, kecuali harus kita perhatikan betul-betul ya, sehingga kita tidak salah memilih. Emulsi ya, emulsi yang bagaimana ya? Emulsi yang tidak tepat itu yang bagaimana? Emulsi itu adalah campuran dua atau lebih cairan yang immiscible ya, sehingga pernyataan satu betul ya. Susu adalah sistem koloid emulsi yang dihasilkan dari campuran lemak dan air. Benar, susu dan santan ini campuran lemak dan air yang immiscible dan dipaksa bisa miscible atau bercampur baik homogen dengan emulsifier. Kuning, telur, mentega, susu, keju, mayones adalah emulsi. Nah, ini sekilas contoh-contoh ini bisa mengecoh kita karena mirip ya. Padahal di dalam sini ada yang tidak tepat. Yang mana? Mentega ya, mentega ini bukan emulsi, tapi mentega ini adalah hasil hidrogenasi dari oil ya, minyak berupa bentuk fisik cair yang memadat menjadi fat ya, menjadi lemak karena lewat proses hidrogenasi. Jadi mentega itu contoh dari lemak, bukan contoh dari sebuah emulsi ya. Nah, emulsifikasi adalah proses mencampurkan dua atau lebih bahan yang tidak campur dan dapat bercampur melalui emulsifier atau emulgator. Misalnya pada mayonnaise, kita mencampurkan cooking oil ke dalam larutan asam yang dicampur paksa dengan emulgator, yaitu lecithin yang terdapat dalam kuning telur ya. Jadi emulsifikasi ya memang seperti itu prosesnya ya. Jadi ini benar. Nah, emulsi merupakan sistem koloid yang fase pendispersi dan terdispersinya sama-sama berupa cairan. Benar banget. Kalau ini anak-anak pasti sudah pada ingat ya. Jadi mana yang tidak tepat? Tadi ya, mentega ya, karena mentega bukan emulsi, tapi mentega adalah contoh proses hidrogenasi oil menjadi fat ya, minyak cair menjadi padatan ya. Nah, oke, jadi kita pilihan jatuh pada opsi ketiga ya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Ingat, kimia tidak menghafal, sistem koloid tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami triknya dengan mengingat kata-kata kunci yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke, selamat pagi.